Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hairul. Kali ini kita masih berada di channel Errol Kembar. Sekarang kita sudah memasuki materi kelas 5 tema 6 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran yang kelima kita akan membahas 3 muatan, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam, muatan bahasa Indonesia, dan muatan SBDP. Bagaimana pembelajaran 5? Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video ini agar dapat bermanfaat. Pada muatan ilmu pengetahuan alam, kita akan membahas tentang penggunaan energi panas. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada 2 panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Itulah yang dilakukan Siti pada pagi hari, melihat ibunya yang sedang memasak di 2 wadah yang berbeda ukurannya. Kira-kira apa jawaban Siti? Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar terlihat ada sebuah wadah A dan wadah B yang sedang dipanaskan di atas kompor. Wadah A berukuran lebih besar daripada wadah B. Panci A berisi air lebih banyak daripada panci B. Kedua panci tersebut dididihkan dengan besar api yang sama. Kedua panci tersebut akan mendidih dalam waktu yang berbeda. Kenapa demikian? Karena panci A memerlukan waktu lebih lama untuk mendidih daripada panci B. Karena volume air pada panci A lebih banyak. Panci A memerlukan energi panas yang lebih besar untuk mendidihkan air, sehingga waktu yang diperlukan juga lebih lama. Semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak energi panas yang diperlukan untuk mendidihkannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah zat mempengaruhi energi panas yang diperlukan. Nah, dari ilustrasi di atas, sekarang coba kita menjawab beberapa pertanyaan
yang terdapat di dalam buku kalian masing-masing. Pertanyaan pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Jawabannya adalah memiliki ukuran yang berbeda. Pertanyaan yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Kira-kira jawabannya adalah benar sekali, panci A. Pertanyaan yang ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Panci A. Kenapa panci A? Karena panci A memiliki ukuran yang lebih besar daripada panci B. Karena selain itu, volume air di panci A lebih banyak. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 dan nomor 6, silakan adik-adik yang cerdas, yang luar biasa untuk menjawabnya secara mandiri. Pak Guru yakin kalian pasti bisa melakukannya. Kerjakan dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Pak Guru sudah memberikan salah satu jawaban alternatif, yaitu semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak energi panas yang diperlukan untuk mendidihkan air. Apa kesimpulannya? Jumlah zat yang mempengaruhi energi panas yang diperlukan. Nah, sekarang kita akan berlatih. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Sekarang kita bandingkan yang pertama, yaitu mengeringkan pakaian yang sangat basah dan mengeringkan pakaian yang setengah basah. Kira-kira yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah. Ayo sekarang yang kedua, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Benar sekali. Sedangkan yang ketiga, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas dan mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Yang mana kira-kira? Ya, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Selanjutnya perhatikan percakapan dua orang berikut ini. Pada peristiwa mendidihkan air, aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi yang berbeda juga. Apa yang telah kau pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 1 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Ayo kita cari tahu. Sekarang kita memasuki muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok paragraf. Nah, silakan kalian semua membaca bacaan yang berjudul Akibat Perubahan Suhu untuk menjawab penasaran dari kedua orang tadi. Bacaan ini terdapat pada buku kalian halaman 51 sampai 53. Setelah kita membaca, jelaskanlah apa yang kamu ketahui dari setiap paragraf dalam bacaan di atas.
Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada paragraf tersebut. Nah, gunakan tabel di bawah ini untuk membantumu. Yang pertama, judul bacaan. Apa kira-kira judul bacaan di atas? Akibat perubahan suhu. Apa yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan? Di sini Pak Herul hanya memberikan satu contoh, yaitu di paragraf yang pertama. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Untuk paragraf-paragraf selanjutnya, silakan kalian mencermati bacaan tersebut dan menjawab dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Dengan menggunakan tabel di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulan dari bacaan di atas? Tuliskanlah kesimpulanmu tentang bacaan di atas di tempat yang tersedia di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Nah, Pak Herul sudah mencoba membuat kesimpulan. Kesimpulan teks akibat perubahan suhu adalah benda dapat mengalami perubahan akibat perubahan suhu. Perubahan benda tersebut berupa pemuaian dan penyusutan. Contoh perubahan benda akibat perubahan panas adalah pemuaian udara di dalam ban, gelas kaca, dan cairan di dalam termometer. Agar pemuaian dan penyusutan benda tidak berdampak buruk, dibuat beberapa penyesuaian. Misalnya, bingkai kaca dibuat lebih besar daripada ukuran kaca. Kabel listrik dan telepon dipasang kendur dan sambungan rel kereta dibuat bercela. Ini adalah contoh yang bisa Pak Herul berikan. Kalian tentunya bisa membuat kesimpulan jauh lebih baik dari Pak Herul. Sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP, yaitu alat musik daerah. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bila besi seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Ada saron, ada bonang, ada kempul, ada gembang, dan ada gender dari Jawa. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Cing Cakeling. Silakan kalian bersama-sama menyanyikan lagu Cing Cakeling. Kita sudah menyanyikan lagu Cing Cakeling sesuai nadanya. Selanjutnya, kita dapat menuliskan jenis tangga nada serta makna lirik lagu tersebut. Kita bisa membuatnya seperti dalam tabel berikut. Lagu Cing Cakeling berasal dari Jawa Barat. Tangga nadanya adalah pentatonis slendro. Makna lirik lagu yang pertama, maknanya bunyi tetabuhan buat kopi bertangkai-tangkai. Yang kedua, maknanya biarkan itu milikku, jangan sering diganggu. Yang ketiga, Cing Cakeling manuk cingkeling cindeten, maknanya ingatlah manusia, hati harus selalu tenang. Sedangkan yang keempat, plos kakolong bapak satar buluneng, maknanya agar mendapat dunia yang penuh rahmat. Yang kelima, maknanya jangan sampai ketinggalan waktu masih jauh. Dan yang keenam, maknanya layarnya putih dan terlihat kecil terdorong ombak. Nah, kesimpulannya, lagu Cing Cakeling menggambarkan hati manusia yang diibaratkan dengan seekor burung. Hati manusia tidak tepat. Ada kalanya ia goyah. Hati yang baik adalah hati yang penuh ketenangan, ketetapan, dan tidak mudah goyah. Hati yang tenang akan menumbuhkan rasa kedamaian serta menuntun manusia ke jalan kebaikan. Dengan segala kebaikan dalam hidup kita akan menghantarkan kita ke jalan yang direstui.
kesan lagunya adalah gembira. Nah, itulah beberapa penjelasan yang bisa Pak Hairul berikan untuk pembelajaran 5. Mudah-mudahan pembelajaran 5 ini dapat menyenangkan dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Demikian dapat Pak Guru sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar video ini dapat bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.